Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Askal Zaidansyah dengan NIM 44452-317, Prodi Ilmu Kelautan. Di sini saya sedikit menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya kelautan dan sumber daya manusia di Indonesia. Apa itu pengelolaan sumber daya laut? Upaya tindakan manusia atau masyarakat di sekitar kawasan pesisir agar pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan secara bijaksana dengan memperhatikan kelestarian lingkungan maupun keberlangsungan ekosistem pada laut. Tindakan dari pengelolaan sumber daya laut yaitu yang pertama melakukan penangkapan ikan secara legal dan memperhatikan ekosistem pada laut. Pada poin pertama ini dapat dilakukan dengan cara penangkapan ikan dengan melakukan tanpa menggunakan bom ataupun pukat harimau. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya kelautan dengan cara yang tidak berlebihan. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memperhatikan beberapa aspek sehingga ekosistem pada laut tetap terjaga. Yang ketiga adalah pemanfaatan sumber daya kelautan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem laut. Dampak pengelolaan sumber daya laut. Pengelolaan sumber daya laut memiliki dampak positif yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonominya, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memberdayakan terhadap sumber daya laut, sehingga meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat. Selain itu, dapat berdampak pada peningkatan kualitas serta keanekaragaman hayati pada ekosistem laut. Sumber daya manusia. Untuk sumber daya manusia sendiri merupakan potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial ataupun kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Upaya pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, penyeleksian tenaga kerja yang kompeten pada bidang pekerjaannya. Yang pertama merupakan penyeleksian tenaga kerja sehingga tenaga kerja dapat bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia untuk menggali potensi yang ada pada setiap tenaga kerja. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan untuk meningkatkan potensi yang ada pada setiap tenaga kerja. Yang ketiga, melakukan pemanfaatan sumber daya manusia untuk membuat tenaga kerja memiliki tujuan kepada pekerja yang dilakukan. Lalu dampak pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam mengelola sumber daya laut secara berkelanjutan. Dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang sesuai, serta meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya perlindungan lingkungan dan kesehatan, sehingga pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dapat meningkatkan kualitas pekerjaan dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk bersaing di pasar dan mencapai tujuan bisnis yang lebih tinggi. Adapun strategi untuk keberlanjutan sumber daya kelautan dan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang pertama adalah pengelolaan berkelanjutan. Pengelolaan berkelanjutan adalah dengan memperhatikan beberapa aspek yang dapat menjaga ekosistem laut sehingga dapat dilakukan dengan waktu jangka panjang. Yang kedua, pengembangan sumber daya. Pengembangan sumber daya dapat meningkatkan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan pada sumber daya manusia. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi juga dapat berdampak signifikan karena dapat mempermudah beberapa alur-alur ataupun aspek-aspek sehingga mempermudah saat dilakukannya hal-hal yang akan dilakukan. Mungkin segitu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.